Oke, halo, selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi bersama saya Radia Dwiguna di acara podcast kesehatan. Hari ini kita mau bahas tentang terapi terkini soal asma. Ya, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama ahlinya, bersama Dr. Koko Harnoko, spesialis paru. Selamat siang, dokter. Siang. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Gimana hari ini? Pasiennya rame, Dok? Ya, seperti biasa. Seperti biasa, Dok ya. Kita bincang-bincang sedikit ya, Dok ya, walaupun jam-jam ngantuk nih ya, Dok. Kita mau bahas seputar tentang asma dulu nih, Dok. Banyak masyarakat yang kayaknya rancu juga nih tentang pemahaman soal asma. Sebetulnya menurut ahlinya, asma sendiri itu apa sih, Dok? Jadi asma itu adalah radang kronik saluran nafas. Jadi dasarnya asma itu adalah penyakit radang ya. Jadi radang kronik saluran nafas yang ditandai oleh penyempitan saluran nafas ya. Gejalanya sesak nafas, batuk ya. Kemudian dada rasa tertekan ya, nafasnya rasa pendek ya, itu definisi atau gejala-gejala tentang asma. Tentang ya. asma. Nah, jadi itu prosesnya adalah radang. Peradangan, Jadi ya? peradangan saluran nafas. Oke, berarti karena reaksi inflamasi atau peradangan tentang ya, asma ini, Dok. ya. Nah, kalau penyebab sendirinya asma itu apa aja, Dok? Ya, jadi pada dasarnya inflamasi ini atau apa ya, radang ini bakat bawaan ya. Bawaan. Jadi artinya sudah ada dalam si tubuh si pasien. Biasanya ada faktor-faktor herediter atau keturunan ya. Jadi menurunnya tidak harus asma juga ya, tapi bisa karena ada faktor-faktor alergi. Ya, misalnya orang tuanya ada alergi makanan tertentu gitu ya, atau sering gatal-gatal, sering bersin. Nah, kemudian anaknya menjadi asma ya. Jadi apa namanya itu faktor yang itu. Nah, terus jadi karena itu jadi si saluran nafas itu menjadi hipersensitif ya. Jadi hipersensitif sehingga dia akan muncul serangannya setiap ada pencetus. Jadi setiap ada pencetus baru dia akan muncul. Jadi kalau nggak ada pencetusnya orang asma ya normal, ya nggak ada masalah gitu. Tapi setiap ada pencetus baru dia serangan. Nah, serangan tadi ditandai sesak nafas, nafasnya berbunyi, ya, berat nafas, dada rasa tertekan, nafasnya berat dan sebagainya, ya. Jadi itu asma. Nah, apa pencetusnya? Pencetusnya macam-macam, ya. Jadi bisa karena faktor apa namanya itu alergen namanya ya. Jadi dari luar ruangan, misalnya karena debu, karena cuaca dingin atau terlalu panas juga bisa. Bisa juga karena asap rokok, asap pabrik, asap knalpot ya, itu bisa juga pencetus. Bisa juga alergi dalam ruangan, misalnya asap obat nyamuk, asap rokok ya, orang tuanya yang merokok misalnya di rumah gitu ya. Kemudian bisa juga dari bulu binatang, bulu kucing, itu pencetus ya. Nah, tapi selain itu bisa juga karena faktor makanan ya, dari makanan bisa mencetuskan serangan. Bisa juga karena faktor fisik, misalnya capean ya, habis lari-larian capek si anak batuk-batuk, sesek ya, itu juga bisa pencetus ya. Nah, bahkan bisa juga karena emosi ya, stres ujian ya, mungkin kalau yang punya anak ujian, siap ujian batuk-batuk misalnya. Nah, itu serangan itu sebetulnya. Dan biasanya juga yang paling sering untuk dewasa biasanya infeksi saluran nafas ya, misalnya influenza itu juga bisa mencetus asma. Gitu. Oke. Itu ya. Ya, Dok. Tadi dokter menjelaskan penyebabnya adalah turunan atau alergi. Nah, pertanyaan saya, Dok, kalau orang yang punya alergi kan banyak, Dok ya. Ada yang alergi makanan, debu dan sebagainya. Apakah semua orang yang alergi itu akan menjadi asma, Dok, atau hanya beberapa orang aja, dan yang seperti apa? Ya, jadi kan faktor turun tadi ya, menurun. Jadi kalau ada orang tuanya alergik, punya riwayat atopi atau alergi, itu tidak serta-merta semua anaknya pasti asma ya, itu biasanya 50% ya. 50% gitu. Ya, jadi tidak selalu. Nah, jadi bisa muncul pada usia
awal, usia dini, anak-anak sudah muncul, bisa juga dia muncul pada usia dewasa, baru muncul tuh asmanya bisa. Jadi bisa muncul pada usia berapapun. Ya. Tapi kalau ditelusuri, pasti ada faktor tadi genetik, ya, herediter, mungkin orang tuanya, mungkin dari kakeknya, neneknya pasti ada alergi. Gitu. Iya, iya dok. Nah, mungkin banyak juga dari orang tua nih dok, atau pasien-pasien di RSUD juga ketika memang lagi dirawat inap bertanya, dokter sebenarnya asma itu menular nggak sih dok? Nah banyak yang pertanyaan kayak gitu. Sebetulnya nyatanya atau faktanya itu menular nggak dok asma itu? Jadi tadi asma itu kan genetik ya, genetik itu bawaan lah, bakat. Jadi dia menurun ya. Jadi tidak menular ya. Jadi tidak menular. Nah, tapi asma kan tadi muncul bisa karena infeksi ya, muncul serangan asma karena infeksi. Infeksi apa? Misalnya virus influenza. Nah, yang menular influenzanya ya. Nah, tapi kalau dia nggak punya asma ya, biar kena influenza nggak akan jadi sesak. Ya. Iya dok, betul. Nah, jadi itu suka terbalik-balik ya. Jadi asma menular. Sementara kalau TBC itu menurun, saya nggak ada keturunan TBC, TBC tidak menurun, TBC itu menular atau terbalik-balik ya. Kalau asma menurun ya, tapi tadi tidak selalu pasti ya orang tuanya asma atau anaknya asma ya, hanya biasanya 50%. Tapi faktor alergi atau atopi dalam keluarga. Gitu. Oke, ya berarti sahabat sehat RSUD Kota Bogor jangan ketukar ya. Jadi kalau asma itu dia tidak menular, jadi pasti ada pencetusnya adalah faktor keturunan dan memang biasanya disebabkan oleh alergi dan terpapar pencetus, entah kecapean, entah faktor di luar ya dok, iritasi, polusi, rokok dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi dokter mengatakan ternyata asma itu nggak selalu timbul saat kecil, bisa juga saat dewasa juga dok ya. Jadi kecilnya mah sehat-sehat aja, nggak pernah batuk sesak dan sebagainya. Nah sebenarnya sebagai masyarakat nih dok, biar tahu screening awal apakah saya sesak sedikit kemungkinan asma atau saya batuk-batuk dikit saya asma, biar taunya tuh gimana ya dok? Ya jadi pertama gini ya, jadi awam itu masyarakat awam selalu mengatakan kalau sesek itu asma ya. Jadi nggak selalu sesek itu asma. Ya, jadi sesak napas tuh banyak, ya bisa karena asma, bisa karena orang TBC pun sesak, PPOK itu juga sesak ya. Nah jadi harus bedakan sesak napas dengan asma. Nah tadi kembali, jadi kalau asma itu ditelusuri biasanya selalu pasti ada faktor menurun ya, turunan, dan seringkali memang dimulai dari kecil ya, dimulai dari kecil. Ya, tapi tadi kembali bisa saja dewasa baru muncul juga bisa ya, tapi seringkali tadi saya bilang seringkali ada mulai dari kecil ya, sudah pernah serangan ya, sudah pernah ada asma gitu ya. Terus yang kedua tadi asma itu serangannya episodik. Episodik itu artinya apa? Jadi kalau tidak serangan ya orang asma normal. Ya. Jadi dia mau lari-lari, dia mau olahraga nggak ada masalah ya. Tapi kalau pada saat serangan baru dia akan sesek, bengek dan sebagainya ya. Nah, jadi gejalanya episodik. Beda dengan kalau PPOK ya. PPOK itu dia gejalanya progresif. Jadi artinya makin sesek nggak bisa hilang. Ya, sesek terus sepanjang hari, makin tambah umur makin berat seseknya. Itu namanya PPOK. Itu bedanya di situ ya. Dan PPOK biasanya muncul setelah usia 40 ke atas karena efek dari merokok ya, orang merokok. Makanya orang asma jarang sekali yang merokok karena tadi asap rokok bisa mencetuskan serangan asmanya ya. Jadi itu. Terus kemudian yang berikut ya biasanya tidak ada keterbatasan aktivitas lah orang asma itu kalau tidak dalam keadaan serangan ya. Jadi tidak ada itu, mungkin nggak bisa jalan naik tangga jarak jauh dan sebagainya ya, kecuali dia pada saat lagi serangan. Nah, jadi itu namanya disebut episodik. Nah jadi kalau untuk pencegahan atau untuk tahu ya tentu mesti ditelusuri dulu dari riwayat keluarga ya. Nah, lihat keluarga, telusurin, kemudian kalau memang ada riwayat dari kecil atau dari keluarga ada yang ya itu berarti ada kemungkinan besar dia asma. Nah kalau dia sudah tahu bahwa dia asma, ya tadi
hindarilah faktor-faktor yang kemungkinan mencetuskan ya. asmanya, ya. Kemudian yang kedua, usahakan selalu badan selalu fit, ya, sehingga kalau fit tidak mudah dia kena virus, ya, tidak mudah serangan asma, tidak muncul serangan asmanya gitu, ya. Jadi itu salah satu cara untuk apa namanya itu ya, untuk menghindarilah munculnya. Dok. Iya. Itu. Oke. Atau mungkin kalau memang ternyata akhir-akhir ini setelah kecapean atau ternyata naik motor tanpa masker itu tiba-tiba sesak, boleh juga diperiksakan ke dokter kali dok ya, di screening untuk konsultasi misalkan kepada dokter gitu ya. Ya, tadi pokoknya kalau begitu ada pencetus sesak gitu ya, tadi ya mesti dicek ya, dicek ke dokter atau ke rumah sakit ya untuk memastikan apakah ini saya asma atau tidak ya. Nanti ada tes-tesnya tuh ya. Tesnya salah satunya ada mungkin satu namanya bronchodilator test. Ya, jadi ada bronchodilator test, jadi ada dikasih obat pelega nafas. Kalau dikasih obat pelega nafas, nafasnya langsung lega, enak, kemungkinan besar dia asma ya. Atau kalau mau lebih ini lagi, lebih lengkap lagi, ada tes namanya spirometri. Nah, jadi tes spirometri untuk memastikan apakah sesak saya ini karena asma atau bukan ya. Nah, jadi itu ada screeningnya, ada cara pemeriksaannya gitu. Iya. Nah, jangan ini ya, sobat RSUD Kota Bogor, jangan sungkan untuk diperiksakan apapun gejalanya. Apalagi sesak itu mungkin nggak hanya dari paru-paru ya dok ya, banyak juga penyakit sesak-sesak yang lain. Jadi kalau memang dirasa, datanglah ke ahlinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Kira-kira kalau untuk tata laksana asmanya sendiri, kalau misalkan lagi sesek kayak gitu dok, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Jadi secara umum ya, jadi secara umum, jadi asma itu terapinya ada dua ya. Jadi pada saat serangan dan pada saat stabil ya. Jadi ada terapi pada saat asma exacerbasi atau serangan dan asma pada saat stabil. Jadi ngobatin asma itu pada prinsipnya bukan pada saat ada serangan saja ya. Jadi asma juga ngobatin untuk dalam keadaan yang stabil, karena tujuan pengobatan asma itu untuk ya mengontrol, mencegah munculnya exacerbasi atau serangan ya. Nah, jadi kalau pada saat serangan, yaitu berarti harus diberikan obat-obat bronchodilator. Jadi gini, pada prinsipnya ya, obat asma itu ada dua macam, ya ada dua macam. Jadi ada obat pelega nafas, ya atau namanya disebut reliever, dan ada juga obat pengontrol, namanya controller. Ya, jadi pelega nafas itu fungsinya untuk melonggarkan nafas. Jadi hanya dipakai pada saat dia serangan, itu namanya reliever atau pelega nafas. Sementara controller atau pengontrol itu dipakai fungsinya untuk mengontrol asmanya, ya. Supaya apa? Supaya asmanya terkontrol, ya. Nah, karena tadi asma itu pada dasarnya sebetulnya nggak bisa hilang. Asma itu akan dibawa seumur hidup. Dia nggak bisa sembuh, gitu. Cuman dia hanya bisa dikontrol, ya, supaya asmanya terkontrol. Nah, apa itu asma yang terkontrol ya? Jadi asma yang dikatakan dia terkontrol itu kalau satu pertama ada 4 ya. Satu pertama serangannya ya, serangan asmanya tadi baik dia batuk, baik dia sesak nafas, baik dia nafasnya berat, dadanya rasa tertekan, itu pada saat siang hari itu harus kurang dari 2 kali seminggu dalam sebulan ya. Tapi kalau lebih dari 2 kali seminggu dalam sebulan berarti asmanya tidak terkontrol ya. Terus yang kedua, serangan malam ya, baik dia batuk, sesek ya dan sebagainya tadi, itu harus kurang dari sekali seminggu dalam sebulan. Ya, kalau masih lebih dari sekali seminggu berarti asmanya tidak terkontrol ya. Yang ketiga, penggunaan obat-obat anti seseknya ya bertambah dibanding biasanya. Ini berarti asmanya tidak terkontrol ya. Kemudian yang keempat, kalau serangan sampai mengganggu aktivitas, sampai dia tidak masuk sekolah misalnya karena seseknya, sampai dia tidak bisa bekerja, nggak bisa tidur karena seseknya, ya itu berarti asmanya tidak terkontrol. Ya, oleh karena itu mesti harus dikontrol. Ya, karena kalau nggak terkontrol ya dia begitu terus. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengontrol ya? Jadi ada pakai namanya obat pengontrol tadi. Jadi obat asma itu ya ada pengontrol, ada pelega nafas. Nah, obat asma yang baik yang mana gitu ya.
Jadi obat asma itu bisa berupa inhalasi ya yang diuap, dinebu, semprot, isep itu namanya Dihirup, hirup. lewat itu namanya inhalasi. Bisa juga dalam bentuk oral atau tablet. minum ya, di tablet, sirup ya, itu juga namanya per oral. Bisa juga dalam bentuk injeksi, suntik ya, misalnya yang dirawat tuh disuntik lewat infus obat-obat pelega nafas ya. Nah, jadi ada 3 cara pemberian. Nah, yang mana yang paling baik, paling aman ya, yang kita gunakan untuk pasien yang asma. Jadi obat yang paling baik adalah obat yang inhalasi. Kenapa? Karena satu, pertama ya, kalau obat suntik mungkin kalau orang ya setiap serangan suntik pasti Wah, kayaknya nggak sakit, mau, Dok. sakit. Apalagi serangan sehari 3 kali suntik terus ya, akan mau tuh ya. Iya, Dok. Obat tablet juga begitu. Kalau obat tablet diminum itu obatnya kan masuk ke lambung dulu ya. Jadi dia kalau lagi sesek nggak langsung lega. Dia butuh berapa menit kemudian dia baru lega karena dia masuk ke lambung dulu. Ya. Terus yang kedua, dosisnya mesti gede untuk mencapai saluran nafas karena masalah kita di saluran nafas. Ya, sehingga kalau penggunaannya jangka panjang dan terus-menerus efek sampingnya besar karena dia istilahnya sistemik masuk ke dalam darah ya. Sementara kalau obat inhalasi, obat yang diisap, semprot, diuap itu langsung bekerja di saluran nafas ya. Sehingga dosis kecil saya sudah berefek terhadap saluran nafas. Jadi mulai kerjanya cepat. Jadi orang lagi ngap-ngapan di nebu dia lega langsung karena dia langsung bekerja di tempatnya ya. Nah, yang kedua, obatnya sifatnya hanya lokal, topikal, jadi tidak sistemik, nggak masuk ke lambung, ke darah dan sebagainya. Sehingga efek sampingnya hampir tidak ada ya. Sehingga itu yang direkomendasikan ya. Rekomendasinya obat yang berinhalasi, dan jangan lupa tadi ada 2 macam ya, obat pengontrol dan obat pelega nafas. Pengontrol digunakan setiap hari ya untuk mengontrol, sementara pelega nafas dipakai hanya pada saat serangan saja. Nah, sampai berapa lama dok saya harus pakai pengontrol itu? Ya, pengontrol itu digunakan nanti sampai asmanya terkontrol. Ya, tadi kriteria asma terkontrol adalah Harus serangan kurang dari siang hari kurang dari 2 kali dalam seminggu dalam sebulan. Serangan malamnya harus kurang dari 1 kali seminggu dalam sebulan ya. Tadi itu efek tanda terkontrol. Jadi dipakai rutin. Nah, biasanya evaluasi 2 sampai 3 bulan. Nah, setelah 2-3 bulan apakah ada perbaikan atau enggak? Ya, kalau membaik, serangannya mulai berkurang, nanti dosisnya diturunkan ya. Turunkan sampai ya tadi asmanya terkontrol. Begitu terkontrol, obatnya kontrolnya sudah bisa dilepas. Ya. Sudah bisa dilepas, jadi nanti dipakai hanya pada saat serangan saja. Jadi seperti itu cara terapi pada asma, Dok ya. Iya. Iya, sudah jelas masyarakat di Kota Bogor yang menonton di podcast ini, jadi harus siap-siap bagi penderita asma yang memang ada ya, harus mengantongi obat relievernya atau segera datangi ke fasilitas kesehatan apabila sedang serangan. Sama kalau memang asmanya berat ya harus minum rutin obat kontrolernya, jangan sampai enggak, sampai nanti dari dokternya menyatakan bahwa sudah terkontrol asmanya. Gitu ya dok ya, gitu dok ya. Nah sekarang termasuk ke topik utama hari ini. Mungkin yang nonton juga ada nakes atau dokter lain juga dok. Sebenarnya terapi terkini tentang asma yang kita tahu kan yang satu dia pasti harus ada sabanya sama ada antikolinergiknya untuk obat inhalasinya. Untuk sekarang ini ada perbedaan nggak dok untuk terapinya? Ya jadi ini kan jadi ada kalau asma itu ada apa namanya ya, ada perhimpunannya sendiri ya. Jadi ada bukan perhimpunan sih, jadi global, namanya Global Initiative for Asthma. Itu seluruh dunia dia bergabung jadi untuk penataan sanaan atau update mengenai asma ya. Jadi Gina ini itu hampir tiap tahun mengeluarkan update terbaru ya. Nah, termasuk yang baru 2023 ya, kemarin 2023 itu mengeluarkan update. Jadi tadi yang saya bilang ya, sebelumnya pada saat jadi kapan kita gunakan controller itu mungkin kembali ya pertanyaannya, dok kapan saya pakai controller, kapan pakai itu ya. Tadi kan saya jelaskan. Jadi kalau ada tidak terkontrol harus pakai controller ya. Kapan tidak terkontrol tadi sudah saya sebutkan ya. Nah itu baru harus pakai controller. Nah itu controller harus dipakai rutin ya. Nah jadi pada saat serangan baru dia pakai obat yang
namanya SABA tadi, SABA, yang Anda sebut SABA itu namanya short acting beta agonis, itu reliever yang bekerja cepat. Paling cepat. Nah, itu dipakai pada saat serangan saja. Nah, dulu pada saat asma itu nanti sudah terkontrol, tadi serangannya udah jarang, udah kurang dari 2 kali seminggu dalam sebulan, itu hanya pakai SABA saja. Kemana-mana hanya SABA saja dipakai, ya. Nah, tapi sekarang nggak bisa lagi. Jadi nggak, dalam update terbaru itu salah, ya. Tidak boleh lagi hanya menggunakan SABA saja, karena dalam keadaan lagi serangan itu terjadi juga proses inflamasi atau proses radang. Jadi tetap harus ada obat anti-inflamasinya, ya, itu yang terbaru. Jadi tetap gunakan steroid di situ, ya, baik dalam bentuk nebulizer. Jadi kalau ada serangan nebulizer, serangan di teman-teman sejawat yang di IGD, ya, rumah sakit di IGD atau mungkin di puskesmas klinik punya nebulizer, ya, pada saat serangan tetap harus, ya, jadi jangan hanya bronkodilator saja, ya, jangan hanya salbutamol saja, tapi tetap harus dikombinasi dengan antiinflamasi, ya, dalam bentuk steroid yang inhalasi, ya. Jadi itu yang yang terbaru, karena tadi dalam proses serangan itu sebenarnya terjadi juga proses inflamasi. Nah, kenapa begitu? Karena itu dari penelitian. Jadi kalau hanya menggunakan SABA terus, itu yang terjadi, ya, akan terjadi takifilaksis. Jadi nggak mampu lagi itu reseptor itu untuk bronkodilatornya itu jadi bekerja gitu, ya, sehingga dia diperlukan alat untuk merangsang, ya, munculnya itu reseptor itu, ya, perangsang yang paling bagus ya steroid tadi. Ya. Jadi sehingga terjadi abuse atau salah penggunaan mengenai SABA. Jadi akibatnya kemudian asma menjadi makin berat. Gitu, ya. Jadi itu yang baru. Jadi perbedaannya gitu, Dok, ya, sekarang jangan hanya bronkodilator aja, tapi harus disertai oleh steroid. Boleh, bagusnya sih inhalasi seperti budesonide mungkin, Dok, ya. Ya, kan tulisannya tadi, ya, yang paling bagus adalah inhalasi untuk asma itu, ya, bukan tablet oral atau injeksi, ya. Jadi itu yang harus Berarti harus disiapkan tuh teman-teman nakes atau sejawat dimanapun berada, ya, jangan hanya satu, berarti harus disiapkan 2 beserta anti radangnya. Sekarang kita mengacu ke pertanyaan dari komentar dari YouTube, ya, Dok, ya. Ada banyak banget nih yang bertanya. Nomor 1 nih, Dok, izin bertanya, aku kan sempat sakit efusi pleura, ya, dan untuk sekarang itu kalau misalkan terlalu capek atau di tempat dingin atau kena asap rokok itu kadang mengi dan sesak. Apakah itu termasuk asma atau bukan? Ya, jadi kalau efusi pleura beda, ya. Efusi pleura itu berarti ada cairan di rongga pleura. Betul. Nah, cairan di rongga pleura itu macam-macam penyebabnya, ya. Bisa karena infeksi TBC misalnya, atau bisa karena tumor, ya. Jadi mesti jelas dulu apa penyebabnya itu, ya. Nah, kalau dia TBC tinggal diobatin, TB dalam pengobatan 6 sampai 9 bulan juga sembuh, selesai. Ya. Jadi selesai, tidak ada kecuali pengobatannya nggak benar, ya, itu bisa muncul namanya penebalan pleura. Penebalan pleura itu jadi si cairan itu dia mengeras di dalam rongga pleura sehingga dia membekas, ya, tidak bisa hilang. Nah, dengan membekas itu tentu orang juga pasti sesek. Ya, napasnya jadi sesek juga karena kan volume paru jadi berkurang. Mengecil, ya. Nah, tapi dia bukan sesek karena saluran nafas. Kalau di asma kan seseknya karena saluran nafas, ya. Saluran nafasnya menyempit gitu. Jadi tidak berhubungan dengan efusi pleura tadi, ya. Nah, jadi kemungkinan Anda mesti cari itu, telusuri ada nggak saya riwayat asma atau alergi dalam keluarga, ya. Nah, kalau ada keturunan mungkin memang ada 2 penyakit di situ, ya. Mungkin awalnya memang ada efusi pleura karena mungkin TB. Nah, bisa juga yang kedua, diagnosis kedua, ya, penyakit kedua ada asmanya juga, gitu. Jadi tidak selalu tidak berhubungan, gitu, ya. Jadi mesti dicari lagi, gitu. Bisa berhubungan, bisa tidak, Dok, ya. Jadi kadang masyarakat juga mikirnya kalau kita satu penyakit ya udah satu penyakit aja, padahal enggak gitu, ya, Dok, ya. Sebenarnya ketika kita sakit bisa ada beberapa penyakit lain. Jadi jangan berpikir bahwa sesak itu pasti asma, ya, sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kalau memang terasa
tanyakan ke ahlinya, langsung datang ke RSUD atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Halo dokter, izin bertanya, apakah asma itu termasuk ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas? Dan bagaimana jika asma itu diperburuk oleh COVID-19, dok? Ya, jadi kalau namanya ISPA itu infeksi saluran nafas atas atau akut ya. Atau akut. Jadi itu infeksi. Tadi kalau asma dia adalah alergik jadi artinya ada radang kronik saluran nafas yang menyebabkan saluran nafas itu menjadi hipersensitif tadi ya. Nah, jadi munculnya asma itu bisa disebabkan salah satunya serangannya muncul karena infeksi ya. Termasuk infeksi ya ISPA ini. Jadi ISPA bisa mencetuskan serangan asma. Tapi sama atau nggak sama ya. Asma sendiri. Kalau orang ISPA tapi nggak punya asma ya nggak jadi sesek. Iya dok, benar. Paling hanya batuk, pilek, demam itu aja ya. Jadi nggak itu. Nah mengenai COVID ya prinsipnya sama ya. Jadi kalau udah asma kemudian kena COVID berarti kan ada pencetus ya. Nah sementara kita tahu tergantung COVID-nya ya, pada saat COVID yang mungkin awal-awal yang Delta itu berat ya. Bisa sampai gagal nafas dan sebagainya ya. Tentu risiko untuk orang asma lebih besar daripada orang yang tidak punya asma. Risiko kematian di sini dalam ya untuk kalau dia terkena COVID gitu ya. Jadi itu saya kira. Iya. Jadi emang ya harus cari tahu dulu dok ya, apakah asma atau tidak dengan dicari apakah ada keturunan atau enggak. Apalagi ya kalau sedang tidak fit otomatis pasti akan lebih rentan terkena asmanya gitu dok ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan dari komentar juga. Selamat siang dokter, izin bertanya, penyakit asma apakah bisa sangat berbahaya menjadi penyakit lain apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh? Ya, atau komplikasinya mungkin maksudnya. Ya, jadi penyakit lain sih bukan maksudnya penyakit apa. Jadi gini, asma itu bisa serangan asma itu dibagi ya, ada serangan asma ringan sedang, ada juga serangan asma berat. Ya. Nah, serangan asma berat bisa menyebabkan terjadinya gagal nafas. Ya, gagal nafas itu kemudian orang menjadi sesek hebat, tidak sadar, kemudian berhenti nafas. Nah, itu yang berat. Ya, jadi bukan penyakit lain, tapi itu komplikasi atau efek akibat dari asma, serangan asma yang berat. Ya. Nah, oleh karena itu makanya obatin asma bukan pada saat serangan. Gitu, ya. Kenapa asma menjadi serangannya berat? Karena asmanya tidak terkontrol. Ya, jadi makanya ngobatin asma itu ya untuk mengontrol asmanya, bukan mengobati pada saat serangan. Jadi harus obatnya yang benar. Ya, tadi harus pakai obat pengontrol, ada obat pelega nafas, dan harus kontrol rutin ya, supaya asmanya tujuannya satu tadi, supaya asmanya terkontrol. Gitu ya. Ya, jadi bukan justru ada penyakit lain, justru malah efek samping asmanya menjadi berat, yaitu bisa jadi gagal nafas ya dok ya. Gitu. Kalau penyakit lain akibatnya jadi meninggal ya. Nah, mungkin ada sering beberapa karena asmanya meninggal itu karena dia gagal nafas. Gagal nafas, ya. Betul. Kecapean parunya dok ya. Ya, parunya nggak sanggup lagi dia. Nggak sanggup lagi, iya. Oke dok, kita lanjut lagi. Siang dok. Izin bertanya, apakah ada rekomendasi gaya hidup atau perubahan lingkungan yang dapat membantu mengurangi gejala asma, dan kapan sebaiknya saya mencari perawatan medis darurat jika mengalami serangan asma? Nah ini benar juga dok, banyak juga katanya yang asma itu bagusnya latihan berenang, gaya hidupnya dan sebagainya. Nah faktanya itu gimana dok? Ya, jadi pertama tadi ya, kembali ke awal tadi. Jadi asma itu, orang asma itu ya sebetulnya orang sakit asma itu dia hanya muncul serangannya kalau ada pencetus. Ya. Kalau nggak ada pencetusnya orang asma itu normal, nggak sama dengan orang yang sehat tidak nggak ada penyakit apa-apa. Ya. Tapi begitu ada pencetus baru tuh muncul. Ya, kok ada bunyinya, kok bunyi mengi, kok bengek, ya, kok sesek, kok batuk gitu. Ya. Jadi itu. Nah, tadi pertama bagaimana caranya? Ya satu pertama tadi berobatlah yang benar ya, berobatlah yang benar ya. Tadi yang saya anjurkan tadi pakai obat-obat bronkodilator, obatnya per inhalasi, bukan obat minum tablet suntik. Obatnya ada 2 macam, ada controller, ada reliever ya. Nah terus kemudian ya tadi hindari ya faktor-faktor yang kemungkinan bisa menjadi pencetus selama ini ya. Nah, misalnya tadi merokok, asap rokok ya jangan merokok, pencetusnya asap rokok. Kalau merokok di kapan terkontrolnya dia muncul terus ya. Itu merokok, terus kemudian
makanan-makanan tertentu yang mencetusnya, tapi dewasa sih biasanya jarang ya, sudah nggak ada makanan, faktor makanan tidak terlalu dominan. Nah, terus kemudian juga usahakan badan selalu fit ya, karena dengan badan fit itu orang nggak mudah capek, nggak mudah kena tertular virus ya kan, sehingga nggak serangan. Nah, bagaimana caranya supaya badan fit? Ya olahraga. Makanya orang asma dianjurkan untuk olahraga. Olahraga apa yang paling bagus? Olahraga paling bagus berenang. Berenang atau senam ya. Boleh nggak olahraga lain? Boleh saja, nggak ada masalah. Mau main bola, mau itu boleh. Kalau asmanya terkontrol dan badan fit, nah jadi nggak mudah serangan lagi dok ya. Itu. Iya. Mungkin jangan terlalu berat juga tapi ya dok. Apalagi kalau memang asmanya tidak terkontrol. Ya kalau terkontrol ya tentu nggak bisa. Ya kalau masih sering sesek, dok saya nggak bisa jalan sedikit sesek. Iya, asmanya tidak terkontrol ya nggak bisa. Harus dikontrol dulu. Nah kalau sudah terkontrol harus olahraga supaya membantu supaya badan tetap lebih fit. Gitu. Iya, benar. Oke, ya jadi gitu ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor, soal asma ini jadi memang tergantung penderitanya. Kalau memang ingin terkontrol ya harus rajin menggunakan obatnya, harus sedia ada 2 jenis, ada obat relievernya, ada obat kontrolnya sampai dengan nanti asmanya terkontrol dan dikonsultasikan kepada ahlinya. Ditambah lagi harus selalu menjaga kesehatan tubuhnya, harus selalu fit, entah olahraga ya, menjaga makanan ya, menjaga lingkungan supaya jauh dari polusi-polusi dan sebagainya. Gitu aja dok ya. Nah untuk pertanyaan lebih lanjut nih dok, barangkali masyarakat ada yang pengen berobat, ada yang pengen konsultasi, kira-kira bisa bertemu dengan dokter itu hari apa aja dok kalau di RSUD nih dok? Ya jadi silahkan ya, jadi kalau mau kontrol konsultasi ke poliklinik paru ada ya, kita ada setiap hari Senin sampai Sabtu, khusus untuk saya hanya Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, ya. Kamis, Sabtu dok ya? Nah, jadi Kamis, Sabtu kalau mau konsultasi atau berobat ya. Jadi pada prinsipnya asma bukan jadi beban ya. Ya benar. Jadi seringkali asma itu terutama kalau perusahaan-perusahahan ya. Perusahaan-perusahaan itu kalau menerima karyawan, kalau karyawannya ada riwayat asma, dia pasti nggak mau merekrut ya, karena image-nya kalau orang asma pasti akan sering dirawat. Dirawat, ya, berobat. Sehingga kalau dirawat perawatan mengambilkan biaya besar. Ya, jadi nanti uang perusahaan jadi boros kan, jadi rugi gitu. Ya, tapi itu salah. Ya, karena kenapa dia begitu? Karena asmanya tidak terkontrol. Kalau asmanya terkontrol, nggak akan dia masuk serangan, nggak akan dia masuk rumah sakit, nggak akan dia dirawat. Ya, karena tidak pernah atau serangannya minimal atau jarang sekali. Gitu. Ya itu aja yang penting. Jadi berobat yang benar, terus kemudian tadi yang disampaikan juga ya kontrolnya harus rutin. Ya kadang-kadang seringkali juga begitu, orang asma udah dijelaskan ya udah merasa enak dia berhenti, nggak datang lagi dok ya, nggak datang lagi, nggak sampai itu, nanti berapa bulan datang lagi sesek lagi ya. Nah jadi harus kontrolnya rutin ya, karena tadi ya asma itu hanya bisa dikontrol, tidak bisa hilang, tidak bisa sembuh. Ya jangan sampai jadi bolak-balik ke rumah sakit ya dok, mending di awal capek ya beresin enak gitu, jadi nggak bolak-balik. Di poliklinik, jangan di ruang rawat. Iya, kalau di ruang rawat berarti udah parah tuh ya dok ya. Iya, apalagi ngerokok, boleh mungkin ngerokok tapi jangan dinyalain kayaknya dok. Jangan dinyalain pakai api, disep-isep aja. Oke deh, gitu aja untuk kegiatan podcast hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, and comment. Kira-kira materi apa lagi yang bisa kita bahas di sini dengan dokter siapa lagi dan apa aja yang mau ditanyakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Semoga sehat selalu dokter. Amin. Oke, bye-bye.